Ya, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel ya. Baik teman-teman, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 ya. Ya, dimana hari ini adalah hari pertama saya untuk melakukan vlog motor ya teman-teman ya. Melakukan vlog motor. Dan ini merupakan vlog motor perdana saya ya. Perdana, terus kedua, selain perdana saya juga YouTuber pemula ya teman-teman, masih pemula banget. Jadi sekali lagi saya mau nyampaikan, mohon dukung supportnya teman-teman, mohon disupport, silakan di klik subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya channel YouTube saya bisa berkembang juga ya teman-teman. Baik, saya hari ini ngevlog motor ya, ngevlog motor ya, seperti bahasa sederhananya sih vlog motor ini nge-record ya, nge-record kegiatan bermotor ya teman-teman ya, kegiatan bermotor ya seperti biasa. Rutinitas saya ya, saya bermotor ini riding dari ke Grogol ya, Jakarta Barat sekarang ini. Tujuan saya menuju ke Jakarta Utara ya, tepatnya di Semper Timur ya teman-teman ya, mungkin ada yang tahu ya. Oke, Grogol di sekitaran Taman Anggrek ya teman. Nah, sekarang saya udah sampai di sekitar Mall Season City ya, mungkin apa ya teman-teman, bisa lihat. Nah, itu Mall Season City ya, saya sekarang ada di sini. Oke teman-teman, adapun pembahasan yang mau saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu topiknya adalah ngevlog motor sederhana ya. Ngevlog motor sederhana hanya bermodalkan HP yang ada di tangan kita maksudnya. Oke, ngevlog motor sederhana hanya bermodalkan HP ya teman-teman ya. Baik. Ya, kenapa saya bilang itu sederhana? Ya, intinya gini lah teman-teman, para vlogger yang sudah berpengalaman atau expert ya, itu kalau ada cerita ngevlog, dia sudah memang benar-benar prepare atau mempersiapkan terkhusus peralatan ngerekam dan terkutip kamera ya. Untuk ngerekamnya memang benar-benar yang udah profesional ya, kamera action ya, yang kamera GoPro gitu teman-teman, yang kecil ya, kotak kecil. Memang kamera terkhusus untuk ngevlog itu bagi yang YouTube vlogger yang udah ternama ya. Nah, makanya judulnya hari ini adalah vlog motor sederhana menggunakan HP. Nah, itu dia. Jadi kita nggak pakai ini ya, nggak pakai kamera mewah, kamera profesional ya, kamera action itu. Kita hanya memanfaatkan HP yang kita pegang saja untuk merekam videonya. Jadi intinya sederhana tadi artinya kita nggak perlu biaya-biaya besar ya teman-teman. Lalu kedua, mengenai kualitas audionya juga, kalau di vlogger itu udah pakai mic hal ya. Ini saya benar-benar pakai handsfree bawaan handphone ya. Oke, saya berhenti dulu teman-teman untuk memastikan video ini aman, masih dalam kutip lancar ya. Saya pastikan dulu. Baik, nanti saya sambung lagi teman-teman, saya pause dulu ya teman-teman ya, untuk mengecek kualitas videonya. Oke, baik teman-teman, kembali tadi saya coba berhenti ya teman-teman ya. Ya seperti biasa, karena saya masih pemula juga, dan akhirnya saya memang benar-benar memastikan dulu tuh rekaman saya berjalan atau tidak, videonya gimana gitu kan. Terus kualitas audionya bagaimana pula ya kan teman-teman ya. Oke, ya kembali lagi tentang topik tadi, yaitu ngevlog sederhana ya teman-teman.
Sebenarnya kalau saya perhatikan ya, vlog motor ini udah banyak ya di YouTube, channel-channel YouTube yang membahasnya ya. Jadi ndak hal baru lagi, ya kan? Jadi menurut saya sih, kalau saya bilang ini hal yang baru nggak mungkin ya. Jadi lebih tepatnya sih, eh, kayak ya penyegaran aja sih, biar refresh saja ya kan. Artinya biar banyak juga, semakin banyak channel-channel YouTube yang benar-benar membahas perihal vlogger motor ya. Nah, baik, kembali ke topik masalah sederhana tadi ya. Jadi para vlogger dia banyakkan sudah kayak insecure duluan ya, kayak istilahnya udah ketakutan duluan nih. Aduh, ternyata untuk ngevlog tuh butuh biaya yang mahal ya. Kameranya ternyata itu rata-rata di atas 1 juta ya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Jadi udah duluan ciut dia mentalnya gitu kan. Padahal sebenarnya banyak channel-channel YouTube yang udah mulai bahas ngevlog motor itu nggak perlulah dengan yang mahal-mahal gitu kan. Cukup dengan alat yang sederhana aja sebenarnya bisa sih. Alat sederhananya maksudnya gini, HP kita aja gitu untuk ngerekamnya kan, bisa aja ya kan. Nah, cuman tentunya kita harus banyak-banyak cari referensi ya, belajar apa-apa aja yang perlu diperhatikan, itu intinya teman-teman ya, supaya kualitas konten ngevlog kita tuh ada manfaatnya dan berkualitas gitu. Oke teman-teman. Oke, cerita sederhana berarti urusannya tentang duit ternyata ya teman-teman. Nah, oke. Baik, adapun ngevlog sederhana, vlog motor sederhana dengan menggunakan HP, itu adapun alat-alat yang kita butuhkan, khususnya saya langsung berkaca ke pribadi saya aja. Saya menggunakan HP ya, HP yang saya punya ya teman-teman ya. HP saya punya ini kebetulan HP Vivo ya, Vivo V23e ya teman-teman, V23e, yang RAM-nya 4/128 ya teman-teman, RAM 4/128 yang masih 4G ya, 4G 4G ya. Jadi dengan memanfaatkan HP yang saya punya, jadi nggak butuh lah kita membeli kamera-kamera action yang mahal itu ya. Oke, terus itu alat pertama, dan saya pikir semua orang sekarang dari anak-anak bahkan masih bocah-bocah itu udah pakai HP ya teman-teman. Apalagi sejak dulu booming work from home itu ya, jadi anak-anak udah pada candu mainan game-game HP ya, game online ya. Sehingga kadang memaksakan orang tua ya jadi jatuhnya ya, dengan alasan sekolah di rumah tapi ujung-ujungnya ngegame HP maksudnya. Jadi sampai dari bocah, anak-anak udah punya HP, muda-mudi ya kan, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu semua udah pakai HP itu. Bahkan di TikTok saya pernah nengok tuh, nenek-nenek pun udah pakai HP teman-teman ya kan. Jadi bukan hal yang aneh lagi kalau saya bilang enggak punya HP ya, itu udah hal yang biasa dan kayaknya udah kewajiban ya teman-teman. Ada suatu kebutuhan untuk mempunyai HP ini. Terus kedua, alat ngevlog motor selain HP, kayak holder gitu juga ya, holder atau lebih tepatnya sih namanya chest strap ya teman-teman ya. Chest strap ini kayak pegangan HP yang dirancang sedemikian rupa supaya tuh HP tuh bisa tenang, steady ya, enggak terlalu parah banget nih. Oke, saya ceritakan dulu, saya teman-teman pakai ini ya teman, nih holder HP yang saya tempel di spion motor ini ya. Oke, jadi ternyata setelah waktu upload videonya, waduh, parah teman-teman, getarnya itu, karena dia ngikuti ternyata vibrasi dari shockbreaker itu. Jadi sangat-sangat parah tuh. Walaupun basically si handphone saya udah ada sih sedikit itu stabilizernya ya, untuk menstabilkan rekaman video maksudnya ya. Nah ini contoh nih, ini bergetar nih jalan teman. Sekarang ini lagi bergetar nih. Kalau saya tempel di sini nih, ini parah nih getarnya nih. Nah tapi kalau dengan menggunakan chest strap ini,
ada tapi nggak sampai vibrasi yang parah ya kan, bergetar sih tapi masih nyaman lah untuk lihat videonya. Nah, chest strap saya pakai itu chest strap yang kebetulan yang saya cari, yang saya punya tuh yang nempel di dada ya teman-teman, chest strap yang nempel di dada. Oke, chest strap yang nempel di dada. Terus perihal chest strap ini dulu kita tuntaskan dulu ya topik chest strap ini teman-teman. Chest strap ini ada yang jualnya itu yang benar-benar komplit ya teman-teman, benar-benar komplit satu set ya. Satu set tuh dia kalau belanja online saya tengok tuh di kisaran 100.000, 120 gitu ya teman-teman ya. Kalau saya pernah lihat ya teman-teman. Tapi saya sendiri ya, saya pribadi makai yang sistemnya eceran. Jadi jatuhnya belinya tuh yang terpisah-pisah gitu. Artinya contohnya pertama gini, body chest strapnya ya. Body chest strapnya ini yang ada sabuknya itu, ada sabuknya teman-teman. Dia bisa melingkar di dada kita ya. Jadi bisa aman deh kan, terpegang penuh kan istilahnya. Itu saya beli di online ya, seharga 24.000 ya teman-teman ya, untuk bodinya, body chest strap ya. Kedua namanya mounting ya, mounting untuk connect bodinya tadi, mounting sambungan ya, mountingnya dia kecil banget tuh teman-teman. Nanti saya tampilkan juga tuh foto-foto body chest strap gimana, mountingnya gimana ya kan. Mountingnya kecil itu seharga 6.000 ya, 6.000, 4.000, 5.000 gitu lah teman-teman. Jadi tadi bodinya 24, mountingnya 6.000-an ya. Terus yang ketiga holdernya, jepitan HP-nya ya. Jadi, nah saya memilih jepitan HP-nya yang kayak ada jepitan bautnya tuh, jadi bisa dicekam dia kayak baut gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi chest straps ini saya terdiri dari body, mounting, dan holder HP yang ada bautnya gitu. Dan kedua dia holder HP-nya itu bisa diputar 360 derajat jadi ya gitu ya. Oke teman-teman, itu dia teman-teman alat-alat saya pakai untuk ngevlog hari ini. Dan saya pikir sih 24, 6.000, 30 ya, 30.000, terus tambah lagi ya tadi holder HP itu 15, 17 ya, 30, 40 dan 50.000 lah kita buat ya, 50.000 untuk chest strapnya. Tadi HP nggak beli ya karena HP sendiri ya, terus chest strap total 50.000 ya teman-teman, harganya lebih kurang ya. Terus yang ketiga alat untuk ngevlog, HP, chest strap. Yang ketiga namanya mic clip on. Oke, mic clip on ya. Mic clip on ini adalah mic yang dirancang khusus untuk melakukan perekaman video. Dan biasanya mic clip on ini berfungsi juga untuk ada filter noise, sehingga kalau bahasa tepatnya noise ini kan keributan, kebisingan ya. Jadi ada filternya, saringannya, reduce noise-nya gitu. Oke, mic clip on yang mahal yang para YouTuber pakai itu ada tuh, mungkin saya bisa teman-teman perhatikan di YouTube ya. Dia kotak, ada lampu bulat biru gitu ya, kotak kecil dia, kayak kotak mancis gitu ya teman-teman ya, warna hitam ya. Nah, itu mic clip on yang mahal ya. Harganya jutaan juga tuh teman-teman ya. Nah, saya nggak pakai itu. Saya rasa tuh setuju juga ya untuk vlogger-vlogger YouTuber pemula kayak agak berat juga ya sih membeli yang harga 1 jutaan lebih ya teman-teman untuk mic clip on ya. Jujur saya pakai ini adalah menggunakan handsfree yang ada kabelnya teman-teman. Nah ini dia nih, handsfree yang ada kabelnya. Ini saya beli tidak salah harganya 15.000 ya teman-teman ya. Oke, nah jadi ceritanya sebelum saya melakukan vlog-vlog ini juga saya udah kayak melakukan pencerahan, mencari pencerahan dulu ya teman-teman ceritanya. Pencerahan, ternyata untuk mic-nya itu kita bisa memanfaatkan mic kabel yang kita punya, atau kita bilang mic standar lah, mic bawaan HP ya kita bilang ya. Tapi ada trik-triknya teman-teman, trik-triknya seperti ini. Tadi saya udah sempat berhenti ya teman-teman untuk memastikan video tadi. Saya dengar sih cukup worth it ya, cukup worth it. Suaranya lumayan jelas ya.
Artinya suara vokalnya tuh masih lantang dan suara noise-nya hilang, nah gitu. Nah pertanyaannya kok bisa gitu, nah suara noise-nya hilang. Gini teman-teman, Eh, kan handsfree itu ada ada yang di telinga kita ya sebagai speaker untuk mendengar, dan kedua ada yang di dekat sekitar mulut ya, namanya mic. Nah mic-nya itu yang kata kuncinya teman-teman. Nah mic-nya itu ternyata harus dibalut dengan kayak busa ya. Jujur ini saya pakai busa. Teman-teman tahu nggak busa-busa untuk ini ya? Kita cuci piring ya. Spong untuk cuci piring itu yang kuning ya, yang hijau, kuning hijau ya. Nah itu yang saya potong sedemikian rupa, saya iris dia berupa menjadi lembaran, lalu saya jadi berupa kayak kapas jadi lembaran gitu ya. Saya balutkan ke mic itu, baru saya modif lah sedemikian rupa, saya balut terus sehingga mic tadi itu kayak ada saringan dia teman-teman ya. Ngerti ya teman-teman? Bisa dapat ya. Kayak ada saringan suara gitu kan. Nah, kedua setelah itu saya posisikan mic-nya itu jujur saya menggunakan helm sekarang, enggak helm yang kayak Payete full face gitu ya teman-teman ya. Helm yang benar-benar yang sederhana banget teman-teman. Ini helmnya helm bawaan Honda ya. Kebetulan motor saya teman-teman, saya pakai motor Beat tahun 2018. Beat ESP yang ISS ya teman, idling system ya. Itu yang Beat yang bisa mati sendiri di lampu merah. Kan semua orang udah pakai gitu sekarang ya. Nah, jadi motornya itu saya beli kan ada dapat bonus. Biasa Honda kan dapat bonus apa tuh? Helm helm yang hitam gitu, yang TRX 3 ya. Nah, saya pakai helm itu tuh. Nah, jadi si mic tadi saya atur sedemikian rupa dia supaya tidak terpapar langsung dengan udara gitu kan. Nah, ini saya posisinya saya jujur saya berletak nih di helm itu kan ada kaca tuh teman-teman, yang dekat mata kita tuh, nah dekat mata tuh. Nah di situ saya sangkutkan tuh di atasnya, saya kasih isolasi gitu kan mic-nya kecil itu, setelah dibungkus ya saya kasih isolasi, saya tempel di atasnya tuh pas ada busa itu. Jadi di atas alis kita nih posisi sekarang nih mic saya nih. Oke teman-teman, tadi saya udah sempat ya berhenti, tadi saya bilang tadi ngecek video, saya dengar videonya oke, it's okay. Audionya juga mantap lah, mantul ya teman-teman ya, nggak terlalu masuk suara-suara berisik knalpot ya kan. Cuma ya kadang saya tengok di alis saya ini kayak ada bentolan apa, ada yang ganjel aja sih. Ada yang ganjel dia ya, ya tahu sih, memang mic itu yang saya sengaja letak di situ ya. Oke teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, ada 3 alat, sekali lagi benar-benar murah ya. Jadi logikanya HP nggak beli ya teman-teman, kita menggunakan HP. Chest strap tadi yang saya bilang tadi, yang beli Acer tadi sekitar 50.000. Chest strap terdiri dari body 24, mounting 6.000, 24 6 ya 30, terus yang apa holdernya tadi sekitar 15 ya atau 17 ya. Nah, 45 apa ya, letaklah 50.000 lah teman-teman, itu chest strap. Terus ketiga tadi alatnya adalah namanya mic slip on. Nah kebetulan saya pakai ini, bener jujur ya, ini mic, kita bilang mic bawaan HP lah, tapi saya kebetulan HP-nya kemarin mic bawaannya udah putus, jadi saya beli lagi gitu. Ini saya beli mic yang murah aja nih, 15.000 ya. Oke, itu dia alat-alat ngevlog sederhana banget ya, yang murah banget. Logika tadi 50 tambah handsfree tali ya, yang ada handsfree pakai tali maksudnya. Itu 15 tambah 5, 15 tambah 50 ya 55 ya. Oke lah, udah boleh 60.000 ya teman-teman, biar enak bahasanya. Hanya bermodalkan 60.000 kita udah bisa ngevlog ya, ngevlog motor. Oke, baik, itu dia alat yang saya pakai ya teman-teman. Mungkin bisa jadi bahan referensi buat teman-teman untuk vlogger-vlogger pemula ya, dan youtuber-youtuber pemula. Jujur sebenarnya sih saya agak minder juga ya, minder ya dalam artian ya untuk ngevlog udah bermodal gitu ya. Cuma saya pikir gini ya teman-teman ya, kita kan mau mulai sesuatu itu kan biasanya memang dari nol ya, memang nggak ada modal ya gitu. Jadi takutnya karena kita ada berpikir wah besar biaya, akhirnya kita istilahnya hilang tawar hati, apa istilah kayak nggak semangat gitu kan. Waduh ternyata besar biaya ngevlog nih gitu kan. Kameranya aja udah 1 juta lebih ya kan. Ada sih kamera-kamera yang kayak apa ya, Xiaomi gitu, tetap sih 700-800 juga ya teman-teman ya. Oke, coba mungkin ada teman-teman bisa ngasih referensi ya. Ada kok bang, coba tengok tuh kamera GoPro yang harganya mungkin 200.000 misalnya. Siapa tahu ya, silakan tuh dibantu ya, kita saling membantu, siapa tahu memang ada gitu kan di
kirim aja komentar, kasih linknya, ini linknya bang, link pembeliannya, ini fotonya gitu kan, enak tuh, siapa tahu kita saling berbagi, dan saya juga berminat, siapa tahu kali ya kan. Itu dia kamera yang maksud saya itu memang mahal. Terus kedua ya mic clip on tadi itu memang mahal ya kan. Kalau holder HP saya rasa mungkin semua vlogger setuju ya, karena saya tengok sih banyak sih yang pakai di dada. Oh ya, ada juga sih chest strap tadi yang di helm ada tuh teman-teman. Bisa sih yang kayak gitu tuh di helm. Cuma kalau handphone ditempelin di helm kan lucu aja kali ya. Gede itu tempel-tempel di helm ya teman-teman. Tapi oke, nggak apa-apa jika memang berniat banget ya. Saya nggak melarang ya, cuma istilahnya lucu aja sih gitu kan. Aneh aja sih. Oke teman-teman, ya itu dia alat ya yang saya bilang harganya sekitar cuma membutuhkan biaya 60.000 ya teman-teman ya. Saya bilang seperti itu, hanya membutuhkan biaya 60.000 ya. Terus selain alat, saya juga mau menyampaikan ternyata kita butuh namanya aplikasi ya teman-teman ya. Nah, walaupun sederhana, cuma kita butuh kayak benar-benar prepare gitu, mempersiapkan ya. Alatnya oke, sekarang kita cerita tentang aplikasi. Aplikasi yang saya pakai hari ini namanya Open Camera. Sebenarnya setiap HP itu kan ada tuh fitur rekamannya, foto dan rekam ya. Oke. Nah, saya di sini memang dapat referensi juga sih dari YouTube ya. Saya pakai nama aplikasinya adalah aplikasi Open Camera. Nah, mungkin teman-teman bisa download juga ya di Play Store, itu gratis ya teman-teman. Nggak berbayar kok, gratis. Semua ada tuh. Nah, yang pertanyaan, mungkin jangan takut duluan ya teman-teman. Mungkin pas download, ini ngeri juga ya aplikasi Open Kameranya, ribet juga ya gitu ya. Jangan takut teman-teman, udah banyak kok di tutorialnya di YouTube ya teman-teman ya. Silakan ditengok, silakan dipantengin, dipelajarin ya teman-teman. Sebenarnya banyak tapi gampang lah, nggak terlalu ribet lah. Saya aja bisa kok ya, apalagi teman-teman tentu bisa ya. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen, oke bang, tolong dong buatin tutorialnya dong tentang settingan open kameranya yang abang yang biasa pakai gitu. Oke, silakan teman-teman, silakan dikirim komentar ya, supaya saya juga bisa dapat ini ya, kayak masukan lah, ya kan, masukan. Ternyata dari sekian banyak yang nonton, ada juga nih yang sekian yang butuh butuh pembuatan tutorialnya. Tentu saya akan nanti buatkan edisi khusus ya, konten khusus untuk pembuatan tutorial open kamera yang saya pakai ya teman-teman. Saya juga belajar sih. Nggak, saya bilang bukan saya yang perfect nih, enggak lah. Karena settingan tuh menyesuaikan juga kayaknya dari segi handphone masing-masing. Handphone saya kan Vivo V23e yang 4/128 maaf. Belum tentu juga sama settingannya open kameranya di handphone Samsung, belum tentu sama. Itu ada beda-beda, ada penyesuaian ya teman-teman. Tapi intinya nanti kalau bagi teman-teman yang pengen buatin dong bang kayak tutorialnya yang abang pakai, oke, silakan dikirim komentar ya teman-teman. Sekali lagi saya minta bantu dukung saya, support saya, channel saya ya, Sudung Sitorus Channel ya. Silakan di subscribe, like, and comment ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman lain, siapa tahu ada teman-teman yang dapat ada informasi, temanku ada nih yang butuh nih aplikasi pembahasan tentang ngevlog motor ya. Oke, silakan teman-teman, di like aja, di share aja, supaya kita saling dukung, saling tolong menolong, saling berbagi ya kan. Oke, itu dia. Jadi kembali lagi, ini ngawur banget nih cerita nih ya. Kembali lagi aplikasi ya, tadi alat 3 aplikasi. Yang pertama namanya Open Camera, yang kedua namanya BT Mono. Gini teman-teman, BT Mono ini dia sebenarnya aplikasi untuk mensupport dari aplikasi si Open Camera tadi ya teman-teman ya, kayak pendukung lah ya. Karena si Open Camera tadi dia ternyata bisa itu kan kita bilang tadi kan menggunakan mic clip on. Mic clip on itu artinya mic di luar dari bawaan headset. Mic clip on. Teman-teman bisa ngerti ya, mic clip on ini kayak tahu, pernah ingat ya, mic clip on ini kayak mic ini ya, mic. Pernah enggak zaman dulu teman-teman tahu yang ada tuh karaokean pakai HP ya. Simulte ya, simulte gitu ya.
Nah, itu kan pakai mic kecil dia tuh yang ada kabelnya itu loh. Iya sih, kalau udah susah sih gampang, tengok aja di YouTube ya. Mic clip on ada tahu dah. Dia mic kecil ada kabel. Nah, itu kan jatuhnya bukan mic bawaan bukan bawaan handset ya. Jadi kan handsetnya dia mic khusus mic terpisah. Ya. Jadi si open camera itu menganggap itu kayak mic eksternal. Nah, gitu. Nah, si bot BT Mono, aplikasi bot BT Mono ini itulah dia yang bisa menghubungkan si mic tadi biar bisa connect ke aplikasi open camera. Nah, jadi mic clip on ini dibaca oleh si BT Mono baru bisa koneksi sama si open camera. Oke teman-teman, sampai di situ bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk ngerekamnya pakai HP dengan menggunakan aplikasi open camera. Terus kedua aplikasinya BT Mono. Oke. Oh ya, ada satu lagi. Nah, yang ketiga aplikasinya namanya video editing ya. Video editing yang dari HP aja ya kan. Karena kalau dari komputer laptop kita beli lagi komputer laptop mahal lagi kan. Dari HP aja. Nama aplikasinya adalah KineMaster. Oke, sekali lagi KineMaster ini gratis ya. BT Mono juga gratis tuh, silahkan download di Play Store ya BT Mono. Nah, KineMaster juga gratis, silahkan download di Play Store. Ya, KineMaster ini adalah menurut saya memang aplikasi edit video di HP yang udah umum para YouTuber memakainya gitu. Selain dia emang simple pemakainya, dia ringan dan gratis. Dia ada di Play Store ya teman-teman. Gampang tinggal cari di Play Store, download, install ya kan. Oh, mungkin teman-teman pas bu download terus install nengok, waduh, ribet juga nih ya gitu ya. Jangan mikir ribetnya, jangan. Gampang kok, tutorial udah banyak kok, tutorial memakai aplikasi KineMaster di YouTube channel banyak kok. Silakan di-download. Oke, silakan ditonton, dipelajari ya. Oh ya, kembali lagi kalau sekiranya teman-teman juga pengen nih, sekalian dong, buat dong bang, sekalian gitu. Apanya konten itu dong, konten tutorial untuk ngedit ngedit video menggunakan HP pakai KineMaster, buatin dong. Nah, oke, boleh. Silakan teman-teman pengen buat dong videonya tutorialnya bang. Oke, silakan ajuin aja di komentar ya. Nanti saya bisa dengar, saya cek kira-kira banyak nah yang minta. Kalau memang banyak saya bisa buatkan khusus untuk video khusus untuk tutorial ngedit video menggunakan KineMaster di HP versi saya ya. Seperti saya bilang tadi, yang saya dapat pun saya masih belajar. Saya nggak master sih, nggak expert, tapi saya tetap masih katakan saya belajar. Nah, yang saya pelajari itu juga saya pengen berbagi ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti, sehingga ilmu itu kalau bisa disaling berbagi ya teman-teman. Nah, gitu deh intinya. Oke teman-teman, jadi saya simpulkan vlog sederhana menggunakan HP ada 3 alat. HP yang pertama HP yang kita punya, kedua chest strap kayak holder atau pegangan HP, ketiga mic slip on. Mic slip on ini kayak mic yang kecil banget itu. Nah, itu yang gunanya yang bisa menjadikan sumber suara kita. Terus 3 alat, ada lagi juga alat pendukung aplikasi pendukungnya. Namanya Open Camera yang pertama, yang kedua BT Mono, yang ketiga KineMaster. Oke. Jadi ada 3 alat, 3 aplikasi. Oke. Sampai situ bisa dimengerti ya teman-teman ya. Dan entah ya, kalau saya nilai sih bener-bener sangat sederhana, dan kalau menurut saya sih gampang sih teman-teman untuk memulai dan mempelajarinya. Gak ribet lah intinya. Oke. Itu dia saya sampaikan, share, berbagi tentang perihal ngevlog sederhana ya, ngevlog motor sederhana. Dan menurut saya dengan harga yang tadi 60 ribuan gitu ya, saya rasa itu benar-benar murah ya teman-teman ya. Dan bolehlah untuk jadi
jadi apa namanya? Jadi referensi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga jadi bahan untuk bisa membuat teman-teman, oh ternyata murah ya gitu ya kan ya. Akhirnya oh boleh juga nih ya kan. Ya udahlah saya coba dulu ya kan. Intinya teman-teman coba dulu lah gitu ya. Coba dulu, rasakan feel-nya, nikmatnya gimana gitu kan. Oke. Itu dia peralatan-peralatan saya pakai teman-teman. Dan kembali lagi saya minta support dan dukungannya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, dan kirimkan komentar-komentar. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman lain supaya uh, channel saya bisa maju dan berkembang. Dan pastinya jika teman-teman ada komentar, saya akan pasti balas secepat mungkin ya. Sehingga ada kayak interaksi di antara kita dan kesinambungan sehingga bahan-bahan konten saya makin banyak. Nah, itu ini teman-teman. Jika teman-teman banyak komentar, tentu saya akan, oh iya ternyata ada yang butuh ini nih, gitu ya. Oh teman-teman saya nih, teman-teman penonton nih butuhnya ada kayak buat tutorial open kamera nih ya, ya kan. Ya, jadi saya buat konten gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang posisi saya ada di sekitaran ini nih, stasiun Tanjung Priuk ya, yang baru itu ya. Sekitaran itu nih, dan saya lanjutkan perjalanan saya menuju ke arah Priok. Tepatnya rumah saya itu di sekitaran Semper Timur ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tadi ceritanya untuk vlog motor sederhana oke, alatnya oke, aplikasi oke. Nah, ini saya lanjut lagi teman-teman pembahasannya mengenai perihal vlog motor ya. Konten vlog motor yang saya buat ini arti gini, kenapa saya memilih kontennya tuh jenisnya vlog motor gini ya teman-teman. Kebetulan tadi siang saya dapat satu channel, itu saya lupa ya, artinya kebetulan saya nonton tuh, saya lupa atas siapa sih, Kebumen MV siapa ya, Neok Kebumen MV sih, apalah itu, nanti saya coba pelajari, saya coba cari lagi siapa tahu mudah-mudahan ketemu dia. Ya intinya mengatakan untuk para youtuber pemula pasti bingung membuat konten, bahkan acak-acakan kontennya asal kena aja gitu. Ya tinggal rekam ini ya masukkan di upload tadi video apa di YouTube ya kan. Nah, jangan teman-teman, karena si YouTube itu dia kayak ada grafik analisa ya teman-teman. Kayak si YouTube sendiri itu dia kan platform tuh. Nah, dia kan ada manajemen sendiri ya. Dia bisa menganalisa sebenarnya, contoh saya nih Sudung Sitorus nih ya kan, pemula nih. Jujur saya belum, YouTube saya belum monetisasi ya teman-teman. Belum. Maka saya bilang saya benar-benar YouTuber pemula banget masih butuh banyak belajar. Nah, jadi si YouTube tadi dia punya grafik analisa. Dia bisa tahu nih, contoh Sudung Sitorus channel ini setiap konten-konten yang dibahasnya apa ya gitu loh. Nah, kita harus membuat karakter teman-teman ya, karakter konten channel kita. Isi kontennya itu apa sih gitu ya kan. Nah, kebetulan ini teman-teman, saya ini adalah suami kepala rumah tangga yang bekerja. Saya bekerja di kantor saya di Grogol, Jakarta Barat. Oke. Nah, jadi logikanya rumah di Priok, berarti rutinitas saya adalah pergi pagi, pulang sore, berkendaraan motor. Kebetulan saya pakai motor saya bilang tadi Beat ya, Beat tahun 2018. Nah, jadi saya perdana banget untuk membuat vlog motor. Intinya karena saya profesinya sebagai pekerja kantor, dan memang rutinitas saya itu adalah ya berkendaraan, maksudnya rutinitas saya berkendaraan dari rumah ke kantor, balik lagi dari kantor ke rumah setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, itu dia. Jadi karena rutinitas saya adalah berkendaraan sebagai pekerja ya, itulah menyebabkan saya memilih yang namanya
konten vlog motor. Oke teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, berisik. Ini kalau kita ngevlog motor ketemu kayak knalpot yang berisik itu agak kesel ya teman-teman. Sehingga suara kita tuh jadi tenggelam gitu, maksudnya nggak kedengeran gitu. Jadi penonton juga aduh nggak dengar gitu kan, jadi kesel juga sendiri kan. Ya tapi gimana lagi, ya namanya vlog motor kan nggak terlepas dari nama lingkungan berkendaraan. Samping kiri kanannya memang kendaraan, kiri kanan kendaraan semua kan. Ya pasti satu dan dua pasti ketemu tuh yang namanya motor pakai knalpot racing kayak tadi tuh, ribut berisik. Yang parah juga tuh ada tuh knalpot kayak racing, itu parah tuh ya kan, melengking-lengking suaranya ya kan. Oke, kembali lagi ke topik ngevlog motor tadi ya. Jadi karena saya memang rutinitas yang bermotor, karena pergi kantor ya, pergi pagi pulang sore, ya udah itu saya pilih vlog motor. Yang kedua gini, saya kan kerja nih, ya kan. Saya udah hampir berapa ya? Masih baru sih, masih 5 tahun ya. Masih 5 tahun nih saya bekerja di sini, masih belum lama-lama banget lah. 5 tahun saya kerja sini, bayangin aja selama 5 tahun saya tuh pergi pagi pulang sore, pulang malam ya, maksudnya hampir maghrib ini ya. Bayangin tuh setiap hari Senin sampai Jumat saya melalui aktivitas rutinitas seperti ini, dan akhirnya merasa bosan teman-teman. Oke, topiknya bosan, jenuh. Jadi emang sih teman-teman yang lain banyak bilang, ah ngapain bosan ya kan, gampang siasatinya sih dengar musik pakai handsfree kan. Cuma pikir-pikir oke lah, 1 bulan 2 bulan masih oke lah bermusik-musik ria kan, masih dapat lah feelnya gitu, maksudnya nggak bosan lagi, hilang bosan gitu ya. Maaf teman-teman, ada geli-geli matanya, saya buka tadi apanya, kaca helmnya jadi agak ribut mungkin. Oke, jadi mau untuk mengasiasi bosannya ya udah pakai musik gitu ya kan. 1 bulan 2 bulan oke nikmat ya kan, setengah tahun 6 bulan oke, setahun udah mulai tuh agak aneh. Kenapa saya bilang aneh? Gini teman-teman, mungkin juga faktor usia kali ya teman-teman ya. Dulu saya waktu muda-muda dulu, dengarkan musik tuh memang paling volume paling tingginya saya pakai tuh, ya kan, dudang ya, aduh ribet ya kan. Sehingga masih kuat ya kan. Nah itu nggak tahu faktor umur juga nih kayak teman-teman. Agak sakit ya karena apa, nempel terus tuh, disumpel terus tuh telinga pakai handsfree kan. Jadi agak terasa gimana ya, ada lah bedanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalami ya teman-teman ya, Senin sampai Jumat pagi dan sore mendengarkan musik sepanjang perjalanan. Saya kalau di peta tuh nggak salah ya, dari Priok ke Jakarta Barat tuh hampir 50 ya, 45 menit ya, 23 km saya tengok tuh kalau nengok GPS ya. Nah, 1 jam saya nempelin di telinga saya pakai handsfree itu, aduh parah. 1 bulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru dah. Apalagi tahun kedua, aduh itu udah mulai kayak berdenging-denging telinga saya teman-teman. Ada efek memang betul tuh kalau tiap hari dengar musik itu pakai handsfree teman-teman. Jadi saran saya nih buat teman-teman, jangan ya teman-teman ya, jangan sering-sering nih setiap hari ya kan disumpel tuh telinga pakai handsfree dengan musik ya. Jangan kurang-kurangi lah teman-teman ya, kalau bisa sih kurang-kurangi. Jadi jaga kesehatan juga, apa kan, indera pendengaran kita ya. Ya, kita kan pengen apa, kita sehat-sehat terus gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi karena rutinitas, kedua karena bosen, terus ketiga untuk menjaga kesehatan juga ya teman-teman ya. Jadi nggak lagi disumpel telinga dengan handsfree ya, dengan musik keras-keras. Oh pakai musik yang agak kecil dong bang. Ya musik yang kecil gimana caranya ya kan, lawong di jalan itu keduluan suara knalpot motor berisik yang masuk ya kan. Jadi memang ya mau nggak mau ya, namanya di jalan ya, untuk menutupi suara tadi pakai musik yang keras gitu loh ya kan, supaya bisa tertutupi dengan suara musiknya. Nah itu tuh yang musik keras tadi yang membuat telinga tuh jadi sakit gitu loh teman-teman ya. Oke, sampai situ bisa ditangkap ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi logikanya, saya karena rutinitas sebagai pekerja memang menggunakan motor setiap hari, jadi saya pilih namanya vlog motor. Kedua karena bosan, dan ada kaitannya bosan, kedua ada kesehatan juga ya, kesehatan telinga ya teman-teman ya. Nah itu dia alasan saya kenapa memilih vlog motor ya teman-teman. Oke, sekedar informasi, saya ada di sekitaran depan, tepat di depan ini nih,
Pelabuhan Tanjung Priok ya, pelabuhan internasional ya teman-teman. Ini memang pelabuhan terkenal sangat macet ya teman-teman, parah macetnya. Ini berhenti saya nih, sampai berhenti diam di tempat nih. Ini kontainer semua isinya teman-teman. Wah, tuh. Ya pada tahu ya teman-teman ya. Siapa sih orang Jakarta nggak tahu? Memang di sekitaran pelabuhan 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 terminal Tanjung Priok ini memang sarangnya macet ya. Sarang macetnya kenapa? Karena banyak kontainer. Nah, kontainernya kan panjang-panjang nih teman-teman. Nah itu tuh yang buat dia makan jalan tuh, ya kan? Jadi ya itu wajar, maklum lah. Nah sayangnya rumah saya kan di Priuk teman-teman. Ya mau nggak mau, ya kan? Jadi ya, oh ya, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan secara serius ya teman-teman. Saya sampaikan secara serius untuk teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang kebetulan atau pas lagi lewat kebetulan pas lagi lewat di sini di sekitaran Priuk, saya sarankan hati-hati ya nih kayak gini teman-teman nih, hati-hati banget berkendaraan, khususnya berkendara motor ya. Nah ini nampak ya teman-teman, saya di antara diapit nih, diapit di antara kontainer-kontainer panjang ini ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk tetap fokus ya, tetap fokus, tenang, gak usah gerasa gerusu, nikmati aja perjalanannya supaya ya selamat lah intinya, supaya selamat ya kan. Jangan insiden ya, amit-amit jangan, karena kata-katanya ya, bukan saya tahayul atau apa, intinya kata-kata Priuk ini memang sering dia kayak kecelakaan tuh teman-teman di sini nih, ya kan? Karena apa? Karena memang faktor-faktor keteledoran lebih tepatnya teman-teman ya. Saya sebut keteledoran karena khususnya bagi pemotor yang kita ini nih, ya mungkin maklum ya, dia ada juga capek mungkin ya, capek pulang kerja terus ketemu dengan suasana macet, aduh yang kayak gini nih, nah, ini ya. Nah ini kalau kita nggak sabaran nih gawat nih teman-teman, ya kan? Jadi benar-benar sabar teman-teman untuk yang bermain ke sini nih, yang mau singgah ke pelabuhan terminal Tanjung Priok ya. Harapan saya hati-hati, tetap fokus. Selama saya 5 tahun di sini udah banyak kejadian ya teman-teman, kecelakaan ya kan. Ya bukan menakut-nakuti, cuma silakan main di sini, tapi saran saya coba hati-hati dan tetap fokus, oke teman-teman. Ya kembali ke tadi tentang vlog motor ya teman-teman, vlog motor yang menggunakan alat sesederhana mungkin, hanya bermodalkan HP. Jadi nggak perlu biaya-biaya besar. Kalau saya hitung-hitung tadi sekitaran ya under 100.000 lah. Ya 60.000 lah lebih kurang ya teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman. Saya memilih vlog motor karena rutinitas saya yaitu paling pertama tadi karena gini, karena kan saya vlog channel saya tuh masih belum dimonetisasi ya, monetisasi. Jadi saya dapat referensi tuh kalau pengen segera dapat monetisasi dengan cara algoritmanya, saya buatlah konten-konten yang ada khusus menunjukkan kriteria channel kita. Nah maka itu saya bilang tadi, saya kan rutinitasnya pekerja nih yang mengendarai motor maksudnya, maka saya milih namanya konten motor, konten vlog motor. Oke teman-teman, jadi ya selain faktor-faktor yang kayak tadi tuh, kayak istilahnya ya udah bosen juga ya di jalanan 5 tahun nggak tahu ngapa-ngapain ya, makanya saya pilih vlog motor. Kedua ya demi kesehatan telinga saya tadi mendengar musik ya, akhirnya saya pilih vlog motor supaya jangan keseringan dengar musik di handsfree ya, di telinga ya. Oke teman-teman, itu dia hal-hal yang mungkin saya bisa berbagi
yang mudah-mudahan juga dapat penonton ambil hikmahnya, manfaatnya dari setiap yang saya sampaikan. Karena yang saya tahu, kalau konten itu adalah kita kayak secara langsung tuh ngomong ya, nyampein ke, ke penonton, ke audiens. Jadi jatuhnya kayak share berbagi yang kita tahu. Walaupun saya mengatakan bukan saya yang udah hebat vlogernya, enggak, jujur ini memang baru perdana nih. Oh, mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti channel YouTube saya tuh, itu kalau nggak salah saya ngebuatnya tuh tahun 2014 ya teman-teman ya. Channel YouTube saya tahun 2014 saya buat. Terus yaudah kemarin tuh memang bergelora ya, semangat 45, wah keren nih, enak nih kan. Karena kiblat saya kemarin itu adalah duit. Nah, salah teman-teman. Jadi membuat channel YouTube tuh jangan langsung berpikir duit, jangan. Yang pertama tuh adalah niatnya dulu. Nah, niatnya adalah, kalau saya niatnya adalah pengen berbagi hal-hal yang positif yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk segera memulai, ya kan, untuk melangkah, ya kan. Siapa tahu ada yang benar-benar tarik, oh iya murah ternyata yang ngevlog motor ya, 60.000 doang, ya kan, ya kan. Oke, itu dia. Jadi intinya, waduh berisik, maaf teman-teman, ada knalpot ya, knalpot klakson. Ya, jadi intinya teman-teman, membuat channel YouTube saya ini sekarang saya enggak lagi tuh, bukan enggak mau duit, tapi intinya kiblat saya bukan ke duit lagi, tapi jujur saya pengen kayak share, berbagi yang saya dapatkan, walaupun enggak seberapa, walaupun saya juga masih belajar. Saya pengen berbagi juga ke teman-teman, untuk bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang kita notabene-nya kita sama-sama tahu ya, yang ceritanya masih YouTuber pemula atau vlog pemula ya. Emang di dunia ini ya segala sesuatu pasti dimulai dari nol ya teman-teman ya. Dimulai dari nol. Aduh, ini ada yang nyeruduk deh. Itu dia teman-teman ya, memang ya namanya jalan macet-macetan ya. Sekali lagi saya pesankan teman-teman, tetap fokus, tetap hati-hati. Yaitu di depan saya tuh ada Vixen tuh. Nampak ya teman-teman, Vixen itu dia baru nyeruduk depannya tuh. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan emosi teman-teman, tetap tenang, cooling down ya kan. Memang hawa-hawa di sekitar sini panas teman-teman. Ini kan mobil kontainer kan bawa hawa panas, ini hawanya panas. Jadi kita kayak bawa emosi tuh, kalau kayak tadi tuh nyeruduk tuh, siapa yang gak emosi kan. Cuma harapan saya, dan saya juga udah 5 tahun ada di sini kan, tetap hati yang tenang, hati yang dingin ya teman-teman. Tetap fokus, tadi kan kurang fokus mungkin beliau ya. Tetap fokus, ya tetap jaga jarak juga kayak ini, jangan terlalu mepet kayak gini juga. Nih mepet nih bahaya kayak ini nih, jangan ya teman-teman. Tetap fokus, minimal jaraknya tuh ya 2 meter lah. Jadi walaupun ngerem deh, masih ada spasi lah ya teman-teman ya. Masih ada jarak untuk kita mengerem gitu ya. Oke teman-teman, itu dia trik-trik hal-hal yang saya bisa berbagi. Karena ini kayaknya udah mendekati rumah saya ini teman-teman. Ini enggak salah nih, udah lepas. Ini udah hampir mau mendekati Semper Timur yang saya bilang tadi nih. Di daerah perumahan Angkatan Laut Dewa Kembar ya. Mau menuju situ saya. Saya masuk dari situ rumah saya. Perumahan Angkatan Laut. Wah, ini gawat nih teman-teman. Waduh, parah nih. Wow, mepet bener. Ya. Oke, tetap hati-hati ya teman-teman. Tetap berhati-hati, tetap nikmati aja. Jangan kebawa emosi sehingga kita kerasa gerusu ya teman-teman. Tetap bertawakal, juga jangan lupa berdoa ya teman-teman. Ingat, ada keluarga-keluarga ya yang kita cintai, ada menunggu kita di rumah ya teman-teman. Sayangi nyawa kita, hargai nyawa kita, nggak usah buru-buru ya teman-teman. Oke. Parah ya teman-teman ya, mau parah betul nih di sekitaran Tanjung Priok nih.
Emang nggak lepas dari namanya kemacetan terhadap kontainer teman ya. Jadi tetap harus padalah, tetap hati-hati. Nah ini tadi tuh, no nih, nah, tetap nyalip-nyalip ya kan. Oke, yang sialnya dia nyalip, dia goyang, akhirnya nyenggol kita kan, motor kita jatuh, oleng, ya udah kena samper sama kontainer gara-gara dia kan. Makanya tetap santai, menikmati aja, nggak usah buru-buru ya teman-teman. Parah, parah. Emang kalau kemacetan di sekitar Tanjung Priok ini ya di hari kerja teman-teman. Saya pernah ya, udah sering sih jalani Senin sampai Jumat doang. Terus apa namanya? Jam-jam krusial ya kita bilang. Jam-jam krusialnya artinya jam-jam ya jam pagi pergi kerja dan jam pulang kerja gitu. Emang itu jam-jam krusial teman-teman. Nah di antaranya itu sih kayaknya aman sih. Mungkin ada teman-teman yang pernah lewati ya. Lepas dari jam kerja itu kayak aman lah, nggak masalah sih. Dan di hari Sabtu juga, hari weekend ya, Sabtu Minggu juga kayaknya aman juga gitu, nggak sepadat, nggak semacam ini juga ya teman-teman di terminal Tanjung Priok ini. Nanti maybe nanti saya coba ya buat konten khusus ya, mungkin bisa tengok teman-teman tuh perbandingan perbandingan kemacetan di weekend sama di hari kerja ya. Emang jauh bedanya teman-teman. Ya betul sih, memang logikanya kontainer ini kan beraktivitas pada saat di jam kerja ya, karena banyak orderan ya kan teman-teman ya. Kontainer kan kayak pengiriman ya via darat ya teman-teman ya. Nah, jadi dari pelabuhan itu datang banyak-banyak, disebarlah ke seluruh Indonesia kan melalui kontainer ini gitu teman-teman. Nih si kontainer ini yang bawa ya kan. Nah gitu cerita teman-teman. Jadi benar-benar internasional nih, pelabuhan internasional. Jadi se Indonesia dia kan dari sini menyebarnya gitu maksudnya. Itu nanti juga gitu tuh baliknya. Yang mau ngirim-ngirim juga gitu, yang mau ngirim ke apa melalui ini gitu, melalui terminal ini kan pelabuhan internasional ini ya teman-teman ya. Oke, akhirnya sudah mau mendekati rumah dan rasanya sangat jauh. Padahal udah dekat banget nih, cuma rasanya jauh karena macetnya parah teman-teman, parah banget nih macetnya. Ya sekali lagi saya minta supportnya teman-teman ya, minta dukungannya untuk silakan datang kunjungi channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel ya, Sudung Sitorus Channel. Silakan di subscribe, like dan komen ya teman-teman, supaya saya juga bisa berkembang, channel YouTube saya berkembang dan kita saling berbagi ya teman-teman, dan saling bantu, saling support untuk bisa mengembangkan channel kita masing-masing. Oke teman-teman, ini dia suasana memang benar-benar macet parah, dan memang macetnya benar-benar di jalur akses kontainer ini doang ya teman-teman ya. Waduh, ini tetangga sebelah saya di ada motor Beat Street, knalpot yang ngeprank lagi. Semoga teman-teman bisa dengarkan suara saya teman-teman. Aduh, parah nih pak, santai pak. Oke, ya pelan-pelan aja teman-teman ya, nggak usah kerasa-kerusu teman-teman, tenang aja, selamat menikmati aja perjalanan ini. Oh ini kontainer mau ke kiri pak, bu, jangan dipaksain pak, bu, ngalah aja pak, bu, buru-buru. Dia mau ke kiri pak, mau masuk pom bensin itu teman. Sebelah kiri saya ini ada pom bensin teman-teman ya, sebelah sini kan ada. Ayo pak, sebelah mana pak, pelan-pelan aja pak ya, kalem aja pak. Oke, nah gitu pak, nah kan enak. Ini bisa buru-buru pak, santai aja ya kan. Nah kan enak teman-teman kan, nggak usah buru-buru, santai aja, pasti dapat selahnya kok ya kan. Oke teman, udah hampir melewati itu tuh suasana macetnya. Ini di daerah perumahan Angkatan Laut Dewa Kembar nih teman-teman ya. Oh apa ini, kenapa, oh hampir ya. Oke ya, cukup dulu, sekian dulu ya teman-teman ya. Saya sampaikan beberapa share berbagi tadi ya, berbagi pengetahuan saya yang saya dapatkan juga baru sedikit.
dan saya juga pengen berbagi ke teman-teman supaya kita saling berbagi dan saling support. Dan pesan saya tetap semangat buat para YouTuber dan vlogger pemula. Intinya memulai saja, banyak-banyak cari referensi sehingga kita dapat pengetahuan dan akhirnya kita tahu dan ada niat untuk memulainya dulu teman-teman. Dan di atas semuanya itu jangan lupa berdoa ya teman-teman. Karena doa adalah jalan kita mengadu atas semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan semoga doa-doa yang terbaik buat kita semua, para YouTuber pemula dan para vlogger, dan kita semua semakin sukses.